Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Barisannya adalah negatif 31, negatif 24, negatif 17, negatif 10, dan seterusnya. Kita akan tentukan yang sama juga seperti contoh sebelumnya, A, atau suku pertama. Yang pertama kali muncul adalah negatif 31. Artinya, A-nya adalah negatif 31. Selanjutnya B. Selisih dari negatif 24 ke negatif 31, kemudian dari negatif 17 ke negatif 24, dan seterusnya ya. Dari negatif 24 ke negatif 31 selisihnya adalah positif 7. Dari negatif 17 ke negatif 24 juga positif 7. Dari negatif 10 ke negatif 17 juga positif 7. Artinya bedanya adalah 7. Cara mendapatkannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Suatu suku misalnya kita pilih suku negatif 24. Dikurangi dengan negatif 31. Negatif 24 dikurang negatif 31. Ini ada dua tanda negatif yang berdekatan. Ini jadi tanda tambah. Artinya negatif 24 ditambah dengan 31. Hasilnya adalah positif 7. Kemudian ditanyakan lagi U4. Coba U4 artinya suku keempat. Bilangan keempat yang muncul. Dia adalah negatif 10. Oke, soal contoh terakhir. Ada dikasih barisannya begini. Negatif 4, negatif 12, negatif 20, negatif 28, dan seterusnya. A-nya adalah negatif 4, karena dia yang pertama kali muncul. B-nya adalah selisih, berarti dari negatif 12 ke negatif 4. Selisihnya adalah negatif 8. Negatif 20 ke negatif 12 juga negatif 8. Negatif 28 ke negatif 20 juga negatif 8. Berarti selisihnya atau bedanya atau B adalah negatif 8. Kemudian misalnya U5, bilangan yang muncul pada urutan kelima atau anggota kelima. Oke, ini suku pertama, U1. Ini suku kedua, U2. Ini suku ketiga atau U3. Ini suku keempat atau U4. Yang ditanyakan adalah U5. Berarti kita bisa cari di sini. Caranya dengan negatif 28 ditambahkan dengan negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 36. Ini adalah 4 contoh yang terkait dengan materi kita hari ini, barisan aritmatika. Miss harap kalian pahami dengan baik ya, cara menentukan A dan B-nya, karena itu menjadi kunci untuk materi selanjutnya, yaitu untuk menentukan suku ke N atau suku yang ditentukan. Ini rumusnya. UN sama dengan A ditambah di dalam kurung N dikurang 1 dikali B. UN adalah suku ke N. A maksudnya adalah suku pertama. N adalah suku yang dicari atau bilangan dari suku yang dicari. Dan B adalah beda. Kenapa kita perlu rumus ini? Kita lihat contoh. Tentukan suku ke 101 dari barisan aritmatika. Nah, kita lihat sebelumnya. Di contoh keempat,
dia hanya minta U5. Kita bisa langsung carikan di sini. Ya. Dari U4, kemudian kita kurangkan dengan 8, dapatlah U5. Nah, di contoh yang ini, dia minta suku ke 101. Kan nggak mungkin kita buat satu per satu. Dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai suku ke 101. Kan nggak mungkin. Makanya, diberikanlah rumus ini. Ya, kita coba pakai. Di contoh pertama. Masih dengan barisan yang sama seperti contoh pertama yang tadi. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke 101. Kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. A-nya adalah suku pertama yaitu 3. B-nya tadi udah kita cari yaitu 4. N sekarang. Kenapa N-nya di sini 101? Karena nih, soalnya yang ini. Dia minta suku ke 101. Berarti 101 ini adalah nilai N-nya. Kita masukin ke rumus. U101 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 101 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan 4. Ingat rumus tadi ya, UN tadi. Ingat rumus UN tadi ya, di yang sebelumnya, kalian boleh catat itu. Kemudian yang di dalam kurung nih, kerjakan terlebih dahulu. 101 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 100. Kemudian ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Yang harus dikerjakan duluan adalah perkalian. Ingat ya. Jadi 3 ditambah 400. Dari mana 400? Dari 100 dikalikan dengan 4. Baru dijumlahkan. 3 tambah 400 hasilnya adalah 403. Pahami dengan baik ya nak. Kita coba contoh kedua biar makin paham. Barisannya adalah 32, 26, 20, 14, dan seterusnya. A32, suku pertamanya 32. B-nya tadi udah kita cari adalah negatif 6. N-nya adalah 101 didapat dari sini. Oke. Nah, masuk ke rumus. U101 sama dengan 32 ditambah dalam kurung 101 dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 6. Kerjakan yang ini dulu, yang di dalam tanda kurung, yang Miss kasih tulisan berwarna merah. Maka hasilnya adalah 100. Jadi 32 tambah 100 dikali negatif 6. Ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu. Hasilnya menjadi 32 ditambah negatif 600. Ingat ya, ini positif, ini negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 32 ditambah negatif 600. Ada dua tanda yang berdekatan, positif dan negatif. Maka ini jadi tanda kurang. Jadi hasilnya adalah negatif 568. Oke, ini dua contoh yang Miss bahaskan. Ada dua contoh lagi. Untuk soal yang sama, tentukan suku ke 101 dari barisan aritmatika yang ini. Kemudian soal keempatnya yang ini. Nah, untuk dua soal ini, kalian coba cari sendiri. Cari masing-masing. Ya. Ini tulis di buku catatan aja. Dua soal ini. Kita bahas di hari Senin paginya. Oke, nak? Nah, kita udah bahaskan contoh-contoh soalnya.
Sekarang Miss kasih soal latihan. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku latihan, ya. Kemudian tuliskan caranya. Miss nggak terima kalau hanya langsung jawaban. Miss minta pakai cara. Latihan ini, tugas ini, Miss tunggu pengumpulannya sampai hari Senin jam 4 sore. Lewat dari hari Senin jam 4 sore, tugasnya tidak Miss terima. Dan Miss anggap alfa. Sudah tahu ya peraturannya ya? 3 kali tidak kumpulkan tugas, itu dianggap 3 kali alfa. Dan 3 kali alfa itu tidak boleh ikut ujian. Nah, kalau nggak ikut ujian, berarti nilai di rapornya nggak ada, nak. Ya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk yang telah menonton videonya. Jangan lupa di-like, di-subscribe juga YouTube sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.